Kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu benar-benar ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak yang soleh dan solehah, bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat belajar ya anak-anak. Nah, berjumpa kembali dalam channel kebanggaan kita, PAI TV Balikpapan. Channel edukatif dan inspiratif. Sahabat belajar di masa pandemi, yaitu dalam rangka melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Baik, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang yakinlah Allah itu ada dan Maha Pencipta. Nah, pada pertemuan kali ini kita masih pada pembelajaran 3. Dan masih berkaitan dengan materi sebelumnya ya anak-anak, yaitu Allah Al-Khaliq. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa bersama agar senantiasa mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita angkat kedua tangan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Alhamdulillah. Anak-anak yang soleh dan solehah, tahukah kalian Allah itu Maha Esa? Atau Allah itu hanya ada satu? Walaupun Allah itu hanya satu, namun Allah memiliki nama-nama yang indah yang diambil dari sifat dan kuasa Allah. Kita biasa menyebutnya dengan Asmaul Husna. Asmaul Husna artinya nama-nama yang baik bagi Allah. Jumlahnya ada 99 dan kita semua wajib mengimaninya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang menjaga dan menghafalkannya akan masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Nah, supaya dapat menjaga dan menghafalkannya, kita bisa menjadikan wasilah atau pengantar dalam berdoa. Insya Allah setiap doa yang diiringi dengan penyebutan Asmaul Husna akan lebih mustajab di sisi Allah. Anak-anak, di antara 99 Asmaul Husna tersebut terdapat nama mulia yang hari ini akan kita pelajari dan harus kita imani. Nama Allah tersebut adalah Al-Khaliq. Apa artinya Al-Khaliq ya? Nah, Al-Khaliq artinya Allah Maha Pencipta. Sebagaimana yang Ibu jelaskan pada pertemuan yang lalu, bahwa Allah yang menciptakan alam semesta beserta isinya, termasuk diri kita. Dialah zat yang menciptakan segala hal dan tidak ada yang mendahuluinya dalam menciptakan sesuatu. Allah juga yang menentukan kapan, bagaimana, di mana, dan seperti apa bentuk dari ciptaannya. Allah yang Maha Pencipta disebut Al-Khaliq, sedangkan ciptaan Allah disebut dengan makhluk. Coba sebutkan apa saja sih makhluk-makhluk Allah itu? Baik, makhluk-makhluk Allah itu di antaranya ada makhluk hidup,
Makhluk hidup memiliki ciri-ciri: bernafas, bergerak, berkembang biak. Ayo, contohnya seperti apa ya? Oke, pinter. Contohnya manusia, hewan, tumbuhan. Nah, ada juga yang berupa benda mati, yaitu makhluk-makhluk Allah yang tidak bisa berkembang biak, bernapas, bergerak, seperti batu, air laut, gunung, matahari, bulan, bintang, planet-planet. Kemudian Allah juga menciptakan makhluk yang sifatnya goib atau tidak dapat dilihat oleh mata manusia. Seperti apa ya anak-anak? Ya, betul sekali. Ada malaikat, iblis, jin. Nah, apakah hantu termasuk makhluk goib? Tidak ada yang namanya hantu ya anak-anak. Yang ada adalah jin. Jadi jangan takut sama hantu. Karena hantu itu sebenarnya tidak ada. Kalau harus takut, maka takutlah hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat melihat semua amal perbuatan kita, sehingga kita menjauhi perbuatan-perbuatan yang tercela. Di antara semua makhluk yang diciptakan, manusialah yang bentuknya paling sempurna karena diberi akal dan nafsu. Nah, anak-anak yang soleh dan solehah, Allah menciptakan semua makhluk, tidak ada yang sia-sia. Pasti memiliki tujuan dan manfaat. Kira-kira untuk apa Allah menciptakan manusia? Mengapa Allah juga menciptakan jin? Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Jadi, ternyata tujuan Allah menciptakan jin dan kita sebagai manusia adalah untuk beribadah kepada Allah. Sekarang, hikmah apa yang kita dapat dan kita ambil dari mengimani Asmaul Husna, yaitu Al-Khaliq? Oke, yang pertama, kita senantiasa berusaha untuk meningkatkan amal ibadah dan amal soleh lainnya. Yang kedua, kita harus meneladani sifat Allah Al-Khaliq dengan selalu menciptakan hal-hal baru yang inovatif. Misalnya, dalam hal belajar, tentunya ilmu pengetahuan itu selalu berkembang. Dan kita harus mengikuti perkembangan tersebut. Jangan sampai kita ketinggalan zaman ya anak-anak. Dan yang ketiga, kita dapat mengenal kuasa Allah melalui alam semesta. Betapa luas langit dan bumi serta hamparan tata surya di luar sana. Ini adalah bukti kuasa Allah dalam menciptakan segala sesuatunya. Dan yang terakhir, kita senantiasa bersyukur atas pemberian Allah berupa anggota tubuh yang lengkap dengan cara menjaganya dengan baik. Oke anak-anak soleh dan solehah, demikian materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga kita semua menjadi umat manusia yang bersyukur
inovatif, senantiasa melaksanakan ibadah hanya semata-mata karena Allah dan mengenal kuasanya melalui keagungan ciptaannya. Mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.